Pekelam. Semeton kan banyak, ada orang nak Bali dari Sulawesi memprotes video saya tentang menebus kutukan kelahiran, karena setiap kelahiran itu membawa sabda temira 7 kutukan kelahiran yang harus dibersihkan. Pada saat hidup inilah kita melakukan penebusan itu. Kalau kita tidak melakukan penebusan itu, di saat roh dewa yang mantuk mempoyangan kita ngeranying ke Siwoloko, ke alam semesta, di sanalah dibersihkan roh-roh dewa yang mantuk mempoyangan kita, jujurnya naik sebagai kekuatan dewa, dosa-dosanya itu dikeluarkan ke kawah jadi nemitis, jadi binatang. Nah, disinilah kita, di saat kita hidup inilah kita melakukan penebusannya. Karena di saat mati, kalau kita tidak melakukan perbuatan apa di saat hidup sekarang ini, baik menebus, baik beriannya, baik mediuskan urungan, baik sakapan angket, dan pembayuhan lainnya, tidak pernah melakukan itu, begitu mati nanti tidak akan bisa langsung jadi manusia, tidak akan bisa menyatu sama Tuhan. Karena di saat hidup kita tidak melakukan pembersihan tubuh. Karena Tuhan itu menciptakan manusia Brahman, Atman, Akyam. Atman dalam tubuh ini dibagi 2 karena manusia masih memikul kutukan dosa kelahirannya sabda tebira. Atman ini dibagi 2, jiwatman dalam tubuh yang bermuatan positif, paramatma di luar tubuh yang bermuatan negatif. Paramatma inilah banyak sekali, sampai jutaan jumlahnya. Nah, inilah yang memutari tubuh, inilah memutari bumi. Di saat hiduplah manusia harus membersihkan tubuhnya biar memfrekuensikan energi yang beraliran negatif itu naik tingkatannya menjadi dewa. Kalau dibiarkan runtuh jadi buta, kalau sama dengan jadi binatang. Manusialah yang memfrekuensikan itu. Jangan dikit-dikit tergantung Tuhan. Uang Tuhan ada dalam tubuhnya manusia memfrekuensikan semuanya, baik kehancuran, baik kebaikan, baik keburukan, apapun itu manusia yang memfrekuensikan dari karakter sifat sehari-harinya. Nah, disinilah diprotes manusia kutukan, tidak ada manusia sakti, tidak ada manusia cara betara. Yang orang cara betara ya mempunyai keto ucara paling mangkana, tidak ada manusia bisa menyupat kutukan, tidak ada lah manusia menyupat kutukan. Itu semua dari orangnya itu sendiri. Kita hanya menuntunnya, artinya menyupatnya, melaksanakan apa yang dia perbuat untuk dirinya dan untuk leluhurnya. Disinilah keseimbangan antara manusia, dewa, dan bumi. Nah, kenapa manusia harus mengkelam? Karena pada saat manusia hidup inilah 7 turunan sebelumnya itu dosa-dosanya difrekuensikan jadi binatang, seperti jadi ular belatung, jadi ular tanah, jadi ular. Nah, itulah yang ngerebeda, itulah masuk dalam tubuh manusia. Dia masuk dalam tubuh manusia sini. Dia tidak berupa ulat, belum dia berupa ulat di sini. Kalau luka, manusia itu baru berbentuk ulat. Kalau dia nggak luka, dia bentuk ulat belatung, ulat tanah, ulat tikar, ular. Nah, di sinilah dia dalam tubuhnya nih. Makanya merasakan dia gatal, merasakan dia genit, merasakan dia bebiunan, merasakan dia nyakit bangkiang. Itu dia memanifestasikan binatang. Dosanya memanifestasi binatang dari turun temurun, tidak dilakukan pembersihan. Di sinilah yang ngerebeda lewat energi, genit, buat sakit siku-siku, sakit bangkiang. Nah, di saat inilah kita paripurna dosa-dosa kita ini lewat pekelam. Setelah dibersihkan lewat pekelam, langsung melakukan pembersihan, langsung melakukan pelukatan. Jadi dosa-dosa kita itu ya jadi binatang paripurna dia. Paripurna dosa-dosa itu bergabung dia lagi sama roh kita yang dulu yang telah menyatu sama Tuhan. Karena roh itu bukan individu, roh itu adalah cair. Ngerti sebentar? Karena ajaran kita sudah dari dulu dipalsukan oleh penjajah, oleh antropolognya penjajah, dan sudah dimusnahkan oleh pedagang ujaran. Jadinya kita diinabobokkan dengan spiritual, yaitu dari luar ke dalam. Sedangkan ajaran kita animisme dan dinamisme
supernatural dari dalam keluar gitu. Makanya Tuhan menurut penelitian fisika kuantumnya pada akhir abad 20 diketemukan Tuhan itu ada di inti bumi. Neutron dan proton, nah di sanalah Tuhan kita, bukan di langit. Kalau langit itu masih harus memites lagi, harus jadi manusia lagi untuk menebus dosa-dosanya. Ngerti sebenarnya? Nah inilah keliru kita selama berabad-abad yang sudah dipalsukan ajaran kita dan kita diberi ajaran spiritual. Jadinya itu palsu. Membuktikan kita nggak bisa, apa yang kita lakukan, ritual apapun kita lakukan tidak merubah keadaan. Sekarang kita cari kebenarannya yang sebenarnya untuk bisa menemukan jati diri kita, menemukan Tuhan kita yang sebenarnya. Disinilah perputaran elektron, perputaran para mahatma yang memutari tubuh manusia, memutar bumi, itulah dibawa diputarannya di dalam tubuh supaya kita sehat, supaya kita kuat. Itu yang disebut dengan oleh ajaran Wismo dan Dinamisme, yaitu ajaran kejawen kuno itu, yaitu menunggalan kaulo Gusti. Nah itu sudah hampir musnah, itu sudah hampir hilang itu. Itulah ajaran kita yang sejatinya. Ajaran kita sudah diambil oleh Belanda, sudah ditaruh di sana. Maka dia yang meneliti pada akhir abad 20 ditemukan Tuhan itu dari inti atom bumi. Bumi itu bukan planet, itu dalam semesta gitu. Pas teman tahu, pas gampang kita dibohongi oleh spiritual kedewan-dewan. Jadi sementara. Nah inilah kita melakukan pekelam untuk pembersihan, lakukan pekelam itu ya kita memparipurna dosa-dosa kita yang ada binatang dalam tubuh kita berupa ulat, tapi dia tidak berbentuk ulat. Tiba-tiba baju kita buka, taruh ada ulat belatung. Tiba-tiba ada ulat tanah. Tiba-tiba ada ulara. Itu deh energi yang ada dalam tubuh kita lewat keringat. Keluarnya keringat. Nah di sanalah perlu melakukan pembersihan tubuh. Tubuh inilah dibersihkan. Bencana apapun datang akan hilang sebentar buat. Kekacauan, keburukan apapun akan datang sebentar akan bisa musnahkan dari pembersihan tubuh semeton. Bukan semeton membakti ke bumi. Biar teriak-teriak semeton panggil Tuhannya, Tuhan tolong saya Tuhan. Gak akan bisa. Wong Atman semeton dalam tubuh. Ngapain semeton teriak-teriak sudah ada dalam diri semeton. Ya carilah jati dirinya, temukanlah guru sejatinya biar semeton bisa menemukan Tuhannya yang sebenarnya. Begitu kan semeton? Padahal semeton mudah palsu, mempercayai yang semeton tidak ketahui jadinya palsu. Melakukan sesuatu perbuatan yang semeton tidak tahu artinya dan tidak tahu pelaksanaannya, akhirnya formalitas. Itu, maka banyak ritual hanya formalitas saja karena dia bisa menemukan jati dirinya. Kebenaran yang sebenarnya. Begitu sebentar. Kira langsung semua.